Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat ya, dokter? Ya, alhamdulillah ya. Waktu kita sedikit lagi, insya Allah hari ini sampai pukul 18. Materi berikutnya akan disampaikan oleh Ustadz Harun Usman LC, yaitu tentang membangun hubungan keluarga. Ya, membangun hubungan dalam keluarga dan manajemen konflik. Ya, kepada Ustadz kita persilakan, waktu dan tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat yang beragama selain Islam, yang kata panitia juga ada di sini sebagiannya. Baik teman-teman, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpah rahmat dan karunia-Nya kepada kita. Selalu berikan salam kita sanjung sajikan kehadiran Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat beliau di hari akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Nampaknya lebih enak kita berdiri ya, supaya lebih santai. Ini suatu yang luar biasa karena memang dari pagi ya, dari pagi kemarin, kemudian hari ini dari pagi jam 8 sampai hari ini insyaallah jam 18 nanti kita akan selesai. Jadi karena mungkin terlalu monoton, biasanya dinamika kelas itu lebih banyak partisipasi aktif, kita berdiskusi. Jadi kita harap teman-teman semuanya bisa lebih aktif nantinya untuk berdiskusi, berpartisipasi langsung dan sebagainya. Sebelum kita mulai materi ini, membangun hubungan dalam keluarga dan manajemen konflik. Mungkin sebelumnya juga sudah ada disampaikan tentang sedikit banyak tentang konflik beberapa ustadz-ustadz yang lain, tetapi mungkin kita bisa melihat dari sisi yang berbeda. Baik, kira-kira dari pandangan teman-teman terhadap gambar ini, apa yang ada di sini kira-kira? Apa? Pernikahan, ini hasil atau proses? Ya, ini hasil, ada proses. Jadi ada satu ungkapan, ada nama yang tertulis di hati, tetapi tidak tercatat di buku nikah. Yang kedua, ada nama yang tercatat di buku nikah, tetapi tidak tertulis di hati. Jadi ini gejala dan fenomena terkait dengan hubungan dalam keluarga. Yang pertama, ada nama tertulis di hati, tetapi tidak tercatat di buku nikah. Saya KUA, Kepala KUA Kecamatan Nuri Karim. Ini kira-kira yang sudah mendapatkan buku nikah ini berapa orang nih yang sudah pernah menerima buku nikah? Oh, kebanyakannya ya, kira-kira ya. Kata panitia sekitar 75% ya. Ya, baik, karena nanti akan berbeda pendekatannya antara yang sudah pernah memegang buku ini dengan yang akan memegang dan insya Allah nantinya akan menjadi pasangan yang samara insya Allah. Ya, di sini adalah hasil dari sebuah proses. Jadi ada wali nikah, ada calon lintu, ada calon darah baru, dan ada pegawai pencetak nikah. Ya, pegawai pencetak nikah itu hasil dari proses, dan ini adalah sebuah hubungan yang legal. Kenapa kita katakan yang legal? Karena sah menurut agama dan tercatat menurut peraturan atau undang-undang pemerintah. Sementara yang tadi ada nama yang tercatat di buku nikah tetapi tidak tertulis di hatinya, itu juga gejala dan fenomena yang kedua, di mana hubungannya seperti sinetron yang sekarang, layangan putus. Jadi memang sudah seperti itu ditakdirkan, terputus di situ jalinan rumah tangganya. Ya. Kemudian awal sebuah hubungan dalam hidup berumah tangga itu pertama memang harus ada proses, harus ada kesepakatan sebelum membangun sebuah hubungan. Tentu ada yang namanya perkenalan, ta'aruf. Ya. Kalau ambil generasi milenial sekarang, Gen Z, ya pembuktian cinta itu tidak cukup hanya di WA, tetapi harus datang ke KUA, ya kan? Karena kalau tidak datang ke KUA belum cukup syarat. Seperti orang sekarang mau menjadi wali kota atau bakal calon wali kota, dia harus datang ke KIP. Bila syarat-syaratnya kurang, dia belum terpenuhi hal-hal yang
penting untuk berlangsungnya sebuah pernikahan. Nah, sesi ini tujuan kita yang pertama, di mana masing-masing kita nanti agar bisa mengenal kira-kira hal yang terpenting dalam perkawinan itu bagi diri dan pasangan. Kemudian memiliki kesadaran diri dan kesadaran sosial tentang dinamika perkawinan. Karena yang namanya perkawinan itu tidak seperti potret. Potret itu kan tidak berubah. Foto yang kita ambil hari ini nanti ketika 15 tahun ke depan sudah menjadi foto jadul. Lihat nih foto ayah dan ibu dulu sebelum menikah. Ya kan begitu. Pernikahan itu suatu yang dinamis, akan berubah seiring dengan perubahan waktu dan tempat. Kemudian memahami perspektif Islam tentang hubungan keluarga, hubungan perkawinan, tahap perkembangan hubungan, hal yang bisa membangun dan menghancurkan sebuah hubungan dalam rumah tangga, dan yang terakhir yang paling penting adalah mampu memanage atau mengelola konflik. Ya, hubungan perkawinan, tahap perkembangan hubungan, penghancur dan pembangun hubungan, kemudian bagaimana kesiapan menikah. Jadi nanti ada tahapan-tahapan 1 sampai 18 bulan pertama atau 1 sampai 2 tahun pertama, 5 sampai 10 tahun pertama, bagaimana perubahan-perubahan apa dan bagaimana tantangan-tantangan yang akan terjadi dalam hidup berumah tangga itu. Kemudian ada nanti namanya rekening bank hubungan. Dan yang terakhir adalah mampu mengelola konflik. Nah, ada 5 pilar penting dalam sebuah perkawinan. Yang pertama adalah zawaj, berpasangan. Di dalam Al-Quran, maaf yang beragama selain Islam, yang sering kita dengar dalam surat Ar-Rum ayat 21. Sering kita dengar kita menghadiri pernikahan, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Kemudian surat An-Nisa ayat 1. Kemudian surat An-Nur ayat 32. Ini bicara tentang jomblo. Wa ankihul ayyama minkum wassalihin min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihumullahu min fadlihi wallahu wasi'un alim. An-Nur ayat 32. Kemudian surat An-Nahl ayat 72. Wallahu ja'alakum min anfusikum azwaja wa ja'ala min azwajikum banina wa hafadha wa razaqakum minat thayyibat afa bil batili yu'minun wa bi ni'matillahi hum yakfurun. Dan surat Yasin ayat 36. Di mana di dalam beberapa ayat dan surat yang kita sebutkan tadi disebutkan kata-kata nikah dan kawin. Kira-kira apa bedanya nikah sama kawin? Sama enggak? Kalau kawin itu apa, nikah itu apa? Ini dokter semua ya. Kawin apa, nikah apa? Karena dalam Al-Quran disebutkan dua-duanya. Lebih dari 19 kali disebutkan kata nikah. Wa ankihul ayyama wa min ayatihi ya. Dan ayat-ayat yang lainnya. Dan di dalam ijab kabul, kalau di luar Aceh disebutkan kedua-duanya. Aku nikahkan dan aku kawinkan engkau. Nah, jadi kata nikah dan kata zawaj disebutkan dua-duanya. Kalau standar kita di sini, saya nikahkan, aku nikahkan anak kandungku yang bernama untukmu dengan mahar sekian emas tunai, seperti itu. Ya, jadi tidak dipakai kawinnya, hanya dipakai nikahnya saja. Jadi disebutkan kata nikah dan kawin. Jadi tujuannya adalah ada lam ta'lil di situ dalam bahasa Arab disebutkan dengan litas kunu, agar kamu memperoleh ketenangan dengan cinta dan kasih sayang. Kira-kira ini Allah memberikan kepada kita pasangan hidup untuk apa? Karena apa? Kenapa Allah memberikan pasangan hidup kepada kita? Ya, agar memperbanyak keturunan, kemudian bahagia, lain kira-kira menjaga kehormatan diri, menjaga nama baik dan sebagainya, harkat dan martabat. Litaskunu ilaiha. Yang pertama, agar kita mencintai suami atau istri kita ataupun pasangan hidup kita. Jadi ketika bicara cinta dan kasih sayang, ulama atau pakar hukum keluarga dari Timur Tengah mengatakan yang namanya cinta itu adalah sesuatu yang sifatnya lebih. Ketika kita melihat seseorang yang menarik hati kita, tentu yang kita lihat adalah yang ada lebih sama dia. Mungkin dari segi face, wajah, fisiknya, ataupun kelebihan-kelebihan lain berupa potensi-potensi terbaik, misalnya orangnya jujur, sabar, pengertian, tanggung jawab. Itu kelebihan, itu yang namanya cinta. Ya, ditaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah. Asal katanya adalah dari kata wuddun, mawaddah, cinta. Sementara kasih sayang, wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah.
Kapan wujud sebuah nilai kasih sayang? Saat kita mendapati kekurangan pada pasangan kita. Maka kita mengatakan, saya sayang kepadamu dan saya siap menerima segala kekurangan yang ada padamu. Jadi itu dibangun dengan rasa cinta dan kasih sayang. Allah memberikan pasangan hidup pada kita supaya kita mencintai pasangan kita apa adanya, bukan karena ada apanya. Karena itu berbeda dua-duanya, antara apa adanya dengan ada apanya. Dan Allah dalam hadis Rasulullah SAW dikatakan ada 3 hal, 1, 2, dan 3 yang pertama itu merupakan naluri dan kesukaan manusia di saat memilih seorang pendamping hidup atau wanita. Yang pertama apa? Tungkahul mar'atu li mariha, hartanya dulu yang pertama, karena hartanya. Kemudian yang kedua, dinikahi seorang wanita itu karena keturunannya. Ya, kalau di Aceh itu ada Said, Syarifah, Cut, Ampun dan sebagainya, ya kan? Karena keturunannya. Yang ketiga karena kecantikannya. Barulah yang keempat karena akhlak ataupun agamanya. Kira-kira 1, 2, dan 3 bisa nggak memberi jaminan atau garansi kebahagiaan dalam rumah tangga? Tidak ya, tidak bisa dijamin, tidak ada garansi ya. Karena harta kalau kita tidak memanfaatkan dengan baik akan menjadi tidak berguna. Tapi kalau kita memanfaatkan dengan baik, kita bersedekah, berinfak dan sebagainya, itu akan menjadi amal jariah kita ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Keturunan juga sama, tidak bisa memberikan jaminan bahwa dan keturunan dengan kita mengikat diri kita harus berjodoh dengan orang yang sama keturunannya dengan kita, juga tidak memberikan jaminan. Apalagi kecantikan. Kecantikan itu akan membudar sesuai dengan perkembangan waktu dan tempat. Tetapi yang tidak akan pernah pudar adalah kecantikan di dalam hati. Maka Rasul mengatakan, "Fadfar lidatiddin", pilihlah karena faktor agama dan akhlakul karimah. Maka itu yang menjadi jaminan. Jadi ukuran bahagia dalam rumah tangga itu tidak seberapa lama, berapa tahun kita sudah berumah tangga. 10 tahun, 15 tahun, bukan itu jaminannya, tapi seberapa besar cinta kita kepada pasangan kita. Dan ada suatu penelitian yang mengatakan bahwa ternyata dalam hidup rumah tangga itu tidak perlu banyak-banyak persentase dari cinta itu. Dari 100% hanya 5% yang diperlukan cinta untuk rumah tangga. Ya kan? Benar nggak? Sisanya 95% itu respect kepada pasangan, menghargai pasangan, mau membantu pasangan. Bahkan ada istilah yang saya sampaikan, modal 2 triliun 3 miliar. Apa 2 triliun? T 1 tolong, T yang kedua terima kasih, dan M yang ketiga adalah maaf. Tolong, terima kasih, maaf. Itu yang 3 kata itu, 2 triliun 1 miliar itu harus kita pakai supaya kita mampu mengawetkan nilai cinta dalam hidup rumah tangga itu. Kemudian yang kedua, kenapa Allah memberikan pasangan hidup pada ini? Masih terkait dengan hubungan dalam rumah tangga. Kenapa Allah menciptakan pasangan hidup pada kita? Supaya kita mampu memperlakukan pasangan kita dengan baik. Jangankan manusia, binatang pun harus kita perlakukan dengan baik. Maka suatu saat Khalifah Umar mengatakan dalam satu asar, dia mengatakan, "Wa mata ista'batumun nas wa qad waladathum ummahatuhum ahrara." Sejak kapan, kata Umar bin Khattab, kalian memperbudak manusia sedangkan ibu-ibu mereka melahirkan mereka dalam keadaan bebas? Maka dalam hidup rumah tangga tidak ada atasan bawahan. Jangan mentang-mentang jadi suami, Al-Quran mengatakan suami adalah tonggak, suami pemimpin, lalu dia semena-mena kepada istri, tidak bisa. Karena yang namanya rumah tangga, suami dan istri itu adalah mitra, teman, kawan, ya. Kemudian yang ketiga, kenapa Allah memberikan pasangan hidup kepada kita? Supaya kita mampu melestarikan nilai-nilai samara dalam hidup rumah tangga. Al-A'raf ayat 58. Allah SWT mengatakan, "Wal baladu thayyibu yakhruju nabatuhu bi'idni rabbih walladzi khabusa la yakhruju illa nakida." Tanah yang baik lagi subur itu akan tumbuh di atasnya pohon, buah-buahan, kayu-kayu dan sebagainya secara subur. Walladzi nakida, yang tandus tanahnya kering, kerontang, tidak akan tumbuh di atasnya. Kalaupun tumbuh, tumbuh dalam keadaan merana. Dan ini satu program yang bagus saya kira dalam kaitannya dengan menerapkan surat Al-A'raf ayat 58 ini. Karena kenapa? Kebahagiaan hidup rumah tangga itu tidak bisa diperoleh tanpa ilmu mengelola rumah tangga, ilmu agama, ilmu ekonomi. Kedokteran sudah jelas, ini sudah merupakan bagian dari teman-teman semuanya. Kemudian yang keempat, kenapa Allah memberikan pasangan hidup kepada kita? Supaya kita mampu menjadi cermin bagi pasangan kita. Menjadi cermin itu bagaimana artinya? Ketika kita bercermin, cermin itu akan memberikan informasi secara utuh kepada kita.
oh ada noda di wajah kita, oh kita cantik, kita ganteng dan sebagainya. Sepenuhnya itulah mitra kita, itulah suami kita. Suami kita adalah cermin kita, istri kita adalah cermin kita, karena dia akan mengatakan apa adanya. Tetapi juga akan menutupi segala kekurangan. Maka dalam hidup rumah tangga, jadilah cermin bagi pasangan. Jangan menjadi belanga. Belanga itu apa? Di depannya bagus, di belakangnya hitam. Ya, itu kira-kira Allah menjadikan pasangan hidup kepada kita. Kemudian dalam hidup rumah tangga itu 5 pilar penting dalam membangun sebuah keluarga sakinah. Yang pertama berpasangan. Berpasangan ini seperti kita katakan tadi ada zawaj, azwaja. Kemudian wa ankihul ayyam minkum wasalihin min ibadikum, juga disebutkan kata azwaja, yaitu berpasangan. Bagaimana yang maksud berpasangan ini? Secara sederhana yang dimaksud berpasangan itu adalah aku dan kamu. Kalau sekarang terjemahkan aku kau KUA. Jadi aku dan kamu bertemunya di KUA. Berpasangan. Ini segala sesuatu diciptakan Allah SWT berpasangan, dan itu menjadi salah satu tanda kebesaran Allah SWT. Jadi di sini azwaja, berpasangan. Prinsip berpasangan adalah menyatukan antara aku dan kamu dalam hidup rumah tangga. Jadi ketika sudah berumah tangga, untuk mengekalkan sebuah hubungan yang baik itu, kita harus mampu menyingkirkan nilai-nilai keakuan pada diri kita dan selalu meningkatkan yang namanya nilai-nilai kekitaan kita dan kebersamaan. Karena Allah SWT menciptakan pasangan hidup bagi kita. Jadi dalam Al-Quran sudah jelas disebutkan berpasangan. Ya, manusia tidak bisa hidup sendiri, memerlukan orang lain. Tetapi masalahnya ketika surat An-Nur ayat 32 menyebutkan nikahkanlah orang yang sendirian antara kamu. Ada suatu pertanyaan, kira-kira orang yang sendiri itu bahagia nggak? Orang sendiri jomblo itu bahagia nggak? Sebagian merasa bahagia dia dengan diri sendiri. Orang yang sudah menikah bahagia. Lalu ketika orang yang belum menikah bahagia dan orang sudah menikah bahagia, bedanya apa kira-kira? Orang jomblo bahagia, orang yang sudah menikah juga bahagia. Bedanya ketika dia mendapatkan masalah, si jomblo akan menghadapi masalah itu sendirian. Tetapi yang sudah menikah, dia akan menghadapinya secara bersama-sama. Itulah prinsip berpasangan. Dan prinsip ini yang paling penting adalah bagaimana suami dan istri mampu mewujudkan nilai-nilai kebersamaan itu dengan cara menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing. Jadi ada satu kaidah umum yang dari dulu sampai sekarang itu menjadi kaidah penting yang oleh pakar hukum keluarga dikatakan itu konsep dan kaidah yang dari dulu sampai sekarang itu menjadi kaidah penting. Konsepnya apa? Nabi Adam diciptakan dari apa? Tanah adalah benda mati. Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam. Ada ujungnya, nggak tulang rusuk aja, tulang rusuk Adam. Adam adalah makhluk hidup. Nah, ini adalah konsep dan kaidah dari dulu sampai sekarang, bahwa di dalam kesehariannya seorang laki-laki selalu berhubungan dengan yang namanya benda mati. Apa itu? Mencari nafkah untuk keluarga. Tetapi perempuan, wanita sebagai istri, dalam kesehariannya selalu berhubungan dengan yang namanya benda hidup. Apa itu benda hidup? Mendidik anak, melahirkan. Makanya reproduksi perempuan lebih lama daripada laki-laki. Coba mulai dari mengandung berapa bulan? 9 bulan. Wahanan ala wahanin dalam bahasa Al-Quran. Kelelahan di atas kelelahan. Setelah mengandung, melahirkan, bertarung dengan kematian. Setelah itu nipas selama 40 hari. Setelah nipas apa? Menyusui. Setelah menyusui selama 2 tahun. Setelah itu membesarkannya dan sebagainya. Jadi konsepnya seperti itu. Tetapi zaman sekarang sudah berbeda dengan zaman dulu. Jadi sekarang banyak istri pun bekerja di luar rumah. Kira-kira boleh nggak istri bekerja di luar rumah? Sementara tugas dan tanggung jawab mencari nafkah adalah pada laki-laki. Boleh ya? Dr. Yusuf Al-Qardawi, ulama fikih dari Timur Tengah mengatakan, boleh seorang perempuan bekerja di luar rumah dengan syarat yang pertama harus ada izin dari suaminya. Yang kedua, dia tidak menelantarkan tugas utamanya untuk mendidik anak. Saya nggak bicara masak, mencuci dan sebagainya. Yang saya maksud ini mendidik anak. Dan yang ketiga, tidak berikhtilat atau bercampur baur dengan yang non-muhrim. Dan yang keempat, tidak bekerja pada tempat-tempat yang menawarkan perjudian, minuman keras dan sebagainya. Nah, ini kan
Ini kita sekolah ya PPDS, ini kan demi karir ya, karir untuk masa depan. Permasalahan nanti akan muncul, nanti kan ada bahasannya. Ketika antara suami dan istri, kedua-duanya bekerja di sektor publik, lalu domestik siapa yang ngurus? Ketika suami dan istri bekerja di sektor publik, domestik siapa yang ngurus? Suami bekerja, istri bekerja, anak siapa yang jaga? Dititip ya. Dibesarkan oleh, sekarang ini bahasanya keren, asisten namanya. Dulu pembantu, sekarang namanya asisten rumah tangga, jadi sudah keren. Jadi itu prinsip utama dari sebuah kesalingan atau azwaj ini. Yang pertama, antara suami dan istri harus saling mencintai satu sama lain. Cinta itu adalah kelebihan-kelebihan, potensi-potensi terbaik pada pasangan kita. Kemudian saling menyayangi saat kita melihat ada kekurangan-kekurangan pada pasangan kita, karena pasangan kita itu bukan sosok malaikat yang jauh dari ketidaksempurnaan, tetapi manusia biasa, sudah pasti ada kesalahan dan kekurangan. Kemudian yang ketiga, saling setia. Setia itu apa kira-kira terjemahannya? Apa? Setia tidak mendua. Kalau kita beli sepeda motor merek Yamaha kan Yamaha semakin di depan. Tapi kalau Honda itu logonya adalah one heart, satu hati. Itulah nilai setia. Setia. Dan undang-undang perkawinan prinsipnya adalah monogami. Apa itu monogami? Satu suami, satu istri. Bukan poligami, satu suami, 4 istrinya. Atau sebaliknya, poliandri, satu istri, 4 suaminya. Yang tidak ada politron. Jadi prinsipnya adalah monogami, satu suami, satu istri. Boleh beristri lebih dari satu, tetapi ada SKB-nya, syarat dan ketentuan berlaku. Ya, itu ada persyaratan yang sangat mengikat. Yang keempat adalah saling percaya. Jadi rumah tangga harus dibangun dengan nilai saling percaya kepada pasangan. Jadi kalau 4 itu sudah terpenuhi, maka saya yakin dan percaya hubungan dalam rumah tangga itu akan berjalan secara baik. Kemudian yang kedua, misalkan ghalidha, ikatan yang kuat lagi kokoh. Ikatan yang kuat lagi kokoh itu wujud dalam sebuah ijab dan kabul. Jadi antara wali dan calon suami, dan ada pak kawah di situ. Aku nikahkan Fulan anak kandung saya untukmu dengan mahar 20 mer emas. Saya terima nikahnya Fulana anak kandung ayah untuk saya dengan mahar 20 mer emas. Kata saksi kanan kiri sah. Maka disitulah dimulai sebuah komitmen. Janji suci, tetapi bukan janji suci rapi dan gigi. Ya, janji suci kita akan berkomitmen bersama-sama untuk menjalankan hidup rumah tangga ini, menggapai cita-cita, impian dan harapan menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Kemudian yang ketiga adalah muasyarah bil ma'ruf. Muasyarah bil ma'ruf ini memperlakukan pasangan dengan baik. Ini disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 19. Nanti kalau yang sudah terima buku nikah sudah tahu, di sebelah kanan ada foto suami putu istri, sebelah kiri ada surat An-Nisa ayat 19. Wa ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa jalallahu fihinna khairan katsira. Dan perlakukanlah pasanganmu itu secara ma'ruf, secara layak dan patut. Apabila kamu mendapatkan sesuatu yang kamu benci, bisa jadi Allah memberikan banyak nilai kebajikan padanya. Yang keempat pilarnya adalah musyawarah. Jadi dalam hidup rumah tangga, memperkuat hubungan rumah tangga itu, segala keputusan tidak bisa diambil sendiri-sendiri. Maka itu ada prinsip berpasangan, melibatkan pasangan dalam sebuah keputusan apapun. Dan yang kelima adalah saling rela, karena hidup ini sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'alallahu likulli syai'in qadra. Allah telah menentukan kadar, volume, kehidupan, kematian, rezeki kita, sehat, sakit dan sebagainya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pondasi umum dari sebuah keluarga sakinah itu supaya terbangun hubungan yang baik, yang pertama adalah keadilan. Adil ini apa yang dimaksud dengan adil? Kalau dalam hukum fikih, yang namanya adil itu adalah lawan daripada fasik. Adil itu artinya al-ityanu bil awamiri wal ijtinabu anin nawahi, melaksanakan seluruh perintah Allah tanpa niku-niku dan menjauhi seluruh larangannya. Dalam konteks fikih seperti itu. Sehingga nanti ada istilah wali fasik. Kenapa wali fasik? Dia tidak sanggup dan tidak mau menikahkan anak perempuannya karena dia sering tinggal sholat, sering meninggalkan hal yang berhubungan maksiat dan sebagainya. Namanya fasik. Jadi lawan daripada adil adalah fasik. Dalam konteks hidup rumah tangga, adil yang dimaksud apa kira-kira? Adil, apakah berlaku adil dengan beberapa orang istrinya atau memperlakukan sama hak dan sebagainya? Kira-kira apa dalam konteks hidup rumah tangga itu adil itu?
Kalau ini musim pilkada, kalau kita tidak menempatkan seseorang pada tempatnya, maka amanah itu bisa hancur seketika. Maka ada Rasul mengatakan, idza wusidal amru li ghairi ahlihi fantazir sa'ah. Apabila suatu amanah, jabatan atau apapun diberikan kepada orang yang tidak kompeten bahasanya, maka tunggulah kehancuran. Maka di sini konteksnya adalah proporsional, menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Itu menjadi prinsip dan pondasi utama sebuah keluarga sakinah untuk membangun hubungan yang baik. Jadi apa yang dimaksud proporsional itu? Menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Ada hadis majah yang mengatakan, salah awu tak pelah belangong, salah inong anu tak tampak. Dek gatai bagaki tak garuk bak jaro. Nah itu. Artinya jangan karena kita salahnya adalah sendoknya atau apa kita pecahkan belanga. Artinya dalam hidup rumah tangga itu harus proporsional, menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Mana yang merupakan masalah dan perlu kita ambil solusi, kita cari penyelesaiannya, itu harus kita lakukan. Mana yang bukan merupakan masalah, masalahnya sebenarnya sepele, tidak perlu dibesar-besarkan. Begitu prinsipnya adalah keadilan dalam hidup rumah tangga. Kemudian yang kedua adalah keseimbangan. Bagaimana wujud sebuah keseimbangan dalam hidup rumah tangga yang merupakan pondasi utama? Al-Quran memberikan pengajaran kepada kita, di mana Allah SWT mengatakan, walahunna mislul ladzi alaihinna bil ma'ruf walirrijali alaihinna darajah. Dan para istri kamu itu wajib harus menjalankan kewajibannya sesuai dengan hak yang dia terima. Jadi hak dan kewajiban dalam hidup rumah tangga itu berlaku seimbang. Ini salah satu wujud keseimbangannya. Kenapa terjadi ketidakseimbangan? Mulai dari situ ada suami tidak mau bertanggung jawab, ada istri yang suka membangkang, ada istri yang pergi atau keluar tidak mau minta izin kepada suaminya dan sebagainya. Baik. Ini udah macet nih. Ada segitiga cinta, bukan cinta segitiga. Karena antara segitiga cinta dengan cinta segitiga itu berbeda. Jadi dari beberapa komponen hubungan dalam hidup rumah tangga itu yang ada yang namanya segitiga cinta. Yang pertama adalah komitmen. Komitmen ini bagaimana suami dan istri sama-sama memandang ikatan perkawinan sebagai sebuah ikatan yang kuat lagi kokoh. Misalkan ghalidha itu tadi. Kemudian kedekatan emosi muncul dalam bentuk rasa kasih sayang, cinta, dan kesetiaan antara pasangan. Sebagaimana surat Ar-Rum ayat 21. Mereka menjadikan pasangan hidup sebagai tempat untuk berbagi kehidupan yang sesungguhnya. Segitiga yang ketiga adalah ghairah, yaitu adanya dorongan untuk mendapatkan kepuasan seksual dari pasangannya sebagaimana menjadi salah satu tujuan dari perkawinan. Maka Pak KUA atau penghulu sering disebutkan dengan orang yang menghalalkan yang haram. Karena sebelum menikah seorang laki-laki dan perempuan tidak boleh bertemu, tidak boleh dua-duaan dan sebagainya karena itu haram. Lalu Pak KUA disebut orang yang menghalalkan yang haram. Salah satu tujuannya adalah menghalalkan hubungan suami istri. Nah, dari ketiga komponen itu ada beberapa hal yang bisa kita lihat yang ini merupakan gejala dan fenomena yang terjadi dalam keseharian kita. Pertama kita lihat ya, orang punya komitmen, komitmennya rendah sekali, kedekatan emosi tidak ada, gairah juga tidak ada. Itu namanya empty love, cinta kosong. Seperti kita minum es kosong. Gairahnya kurang, komitmennya kurang, kedekatan emosinya juga sedikit. Itu lebih kepada kedekatan fisik semata. Tetapi tujuan dan target utama ada semuanya adalah yang paling pertama. Kedekatan emosinya bagus, tinggi, selalu punya waktu bersama dengan keluarga. Kalau sekarang ada namanya quality time. Jadi bukan hanya ayam quality, tetapi waktu yang berkualitas. Quality time, harus ada waktu yang berkualitas antara suami dan istri. Jangan pergi pagi pulang sore sibuk dengan pekerjaan. Bahkan sebagian ada yang pergi pagi pulangnya malam, ada yang pergi pagi pulangnya besok, ada yang pergi pagi pulangnya minggu depan, bulan depan, atau ada bahkan yang tahun depan. Bahkan yang paling parah lagi, ada orang yang hidupnya selalu dalam pesawat, nggak pernah di darat. Ya sebentar-bentar pergi ke Singapura, pergi ke Jerman ngurus bisnis, pergi ke Australia, selalu dalam pesawat hidupnya. Begitulah sibuknya. Tetapi itulah pentingnya sebuah kedekatan emosi ketika sudah menikah. Kepergiannya dirindui, kepulangannya dinanti. Bukan kepergiannya diharapkan, kepulangannya
sangat disesalkan. Itu berbeda. Jadi kepergiannya dinanti, kepergiannya dirindui, kepulangannya dinanti. Gairahnya tinggi, orangnya sehat secara fisik, secara sehat dan sebagainya. Kemudian komitmennya bagus. Inilah yang namanya keluarga samara, sakinah mawaddah warahmah. Nah, hubungan-hubungan dalam keluarga. Ada hubungan marital. Kenapa ini marital? Karena terjadi sebuah proses ijab dan kabul, terjadi pernikahan dan perkawinan, maka berkumpullah kedua keluarga besar. Keluarga besar dari istri, keluarga besar dari suami. Ada hubungan parental, hubungan orang tua. Walaupun sudah menikah, sudah menjadi suami istri, tetap kita harus menjaga hubungan baik dengan orang tua kita ataupun dengan mertua kita. Karena guru kita sebenarnya dalam hidup ini ada 3. Pertama, orang yang mengajarkan kita tulis dan baca sehingga kita bisa menjadi seperti orang hari ini, yaitu guru kita. Kemudian yang kedua, orang yang melahirkan dan membesarkan kita, yaitu ayah dan ibu kita, orang tua kandung kita. Yang ketiga adalah orang yang anaknya menikah dengan kita. Orang yang anaknya menikah dengan kita, yaitu ayah dan ibu mertua. Jadi hubungan parental ini terus dijaga, tetapi dengan syarat, ada juga namanya SKB, syarat dan ketentuan berlaku. Hanya boleh orang tua itu intervensi selama tidak mempengaruhi keharmonisan daripada kedua mereka, suami dan istri. Kemudian relasi familial, keluarga, abang kandung, kakak kandung, paman dan sebagainya, dan relasi sosial. Nah, hubungan pernikahan adalah sebuah proses yang sebenarnya terdiri dari tahap-tahap yang memiliki tantangan yang berbeda antara satu dan yang lain. Kebanyakannya para pasangan tidak mampu mengelola tantangan itu sehingga mudah menyerah dan memilih untuk berpisah. Ini tantangan. Jadi kenalannya ketika di KUA kami tanya, ini sudah berapa lama kenal? Baru 1 bulan. Melalui apa kenalnya? Melalui media sosial, WhatsApp, Instagram, TikTok dan sebagainya. Ternyata perpisahan itu nggak lama, kurang dari seumur jagung. Jagung itu 3 bulan berbuah, ini kurang 3 bulan sudah bercerai. Ya beda. Maka ketika kita berkenalan sebelum menikah, mungkin kita melihat yang baik-baik saja semuanya. Maka ketika datang ke awal kita tanya berapa lama. Ada yang sudah 5 tahun berkenalan, tapi walaupun sudah 5 tahun tidak tahu persis apa dan bagaimana calon pasangannya. Ketika sudah menikah barulah terbuka semuanya. Tetapi apabila tantangan itu dikelola dengan baik, justru akan memperkuat hubungan itu. Lalu bagaimana menjaga dan memupuk kedekatan emosi? Harus menjaga keterbukaan. Jadi tidak boleh ada yang ditutup-tutupi. Walaupun sekarang dengan dunia teknologi, gadget dan sebagainya itu merupakan privasi masing-masing antara suami dan istri. Tetapi antara suami dan istri harus terbuka antara satu dengan lainnya. Ketika ada sesuatu yang ditutupi, maka akan muncul rasa curiga. Ketika curiga muncul, maka akan tumbuh pikiran yang negatif. Lalu melahirkan sikap-sikap yang negatif juga sehingga dapat menghancurkan hubungan rumah tangga itu. Kemudian saling memahami dan tidak terjebak pada sikap menuntut dan sesuatu yang bersyarat. Ya. Kemudian ada prinsip tabarul atau kesalingan. Artinya kita harus berpartisipasi aktif, memberikan yang terbaik kepada pasangan kita. Bagaimana menjaga komitmen tetap kokoh? Pertama, kejujuran, harus jujur. Pertanyaannya sekarang, boleh nggak seorang suami berbohong kepada istrinya? Boleh? Boleh nggak? Suami bisa bohong nggak sama istrinya? Boleh ya? Penjelasannya gimana? Bisa bohong tapi nggak boleh. Itu seperti COVID, boleh keluar tapi di dalam. Seperti COVID-19. Gimana itu tadi? Boleh berbohong tapi tidak boleh. Ya, penjelasannya gimana? Ya. Ya. Ya, bagus, terima kasih. Rasulullah SAW mengatakan dalam satu hadis bahwa saya terjemahkan saja, tidak boleh seseorang itu berbohong kepada orang lain kecuali pada 3 hal. Yang pertama, mendamaikan kedua orang yang sedang berselisih. Tujuannya untuk mempercepat supaya mereka bisa berdamai. Yang kedua, dalam sebuah peperangan, ada siasat peperangan kita boleh berbohong. Yang ketiga nih paling penting, perkataan seorang suami kepada istrinya. Jadi bukan saya yang bilang, Rasul yang bilang. Tetapi ada ujungnya untuk menyenangkannya. Nah, itu dibolehkan berbohong.
Ini ketika nanti rumah tangga sudah berjalan selama 15 tahun, lalu ada tantangan-tantangan, ada pihak ketiga, kita diuji dengan ekonomi yang mungkin tidak seberuntung orang lain. Kemudian perhatian kepada pasangan sudah mulai berkurang, seakan-akan seolah-olah si suami sudah tidak cinta kepada istrinya. Lalu istri bertanya, "Bang, kita sudah 15 tahun menikah, emang abang gak cinta lagi sama aku ya?" Kalau jujur saya itu mengatakan, emang dari awal saya tidak cinta sama itu. Pertanyaan malah petaka dalam hidup rumah tangga. Walaupun sakit hati perasaan kita, sampaikanlah, abang tetap sayang, cinta dan setia kepada kamu. Apa tujuannya? Untuk menyenangkan perasaan istri. Maka saya itu boleh berbohong. Kemudian kesetiaan yang diiringi dengan sikap tanggung jawab. Banyak orang tidak bertanggung jawab dalam hidup rumah tangga. Sudah si laki tidak mau bertanggung jawab, dia juga tidak melepaskannya, jadi digantung. Seperti lagu Melly Guslo itu, digantung. Tidak diceraikan, tidak dikasih nafkah. Ini berbahaya. Ini Pak Khairuddin kemarin mungkin sudah banyak memberikan angka-angka tentang hal-hal seperti ini. Kemudian meneladani Rasul, mengingat misalkan ghalidha, dan yang paling penting adalah komitmen itu akan diuji apabila kita mendapatkan masalah. Ya, ketika kita ada konflik maka akan diuji kita dengan komitmen saat kita nikah pertama. Kemudian menjaga api gairah, yang harus kita pahami bukan hanya kebutuhan fisik, tapi sentuhan-sentuhan, ucapan mesra, kasih sayang dan sebagainya itu penting untuk menguatkan nilai-nilai gairah itu dan menghabiskan waktu berdua saja. Jadi sering saya dulu mengatakan kepada teman-teman yang mengikuti bimbingan itu, kita giatkanlah program 1821. Apa itu program 1821? Mulai jam 6 sore sampai jam 9 malam. Tidak usah terlalu banyak kegiatan lain, bersama keluarga, mengaji, persiapan maghrib, setelah maghrib, kalau sudah mengaji bisa nonton bersama, makan bareng dan sebagainya. Itu penting. Yang nilai itu yang sudah mulai hilang dalam rumah tangga hari ini. Sehingga jangan disalahkan, rumah tangga ini hanya sumur jagung kadang-kadang. 5 tahun sudah bercerai, ya kan? Ya. Ada beberapa tahapan persoalan-persoalan yang umum terjadi, di mana pada 1 sampai 2 tahun pertama itu situasinya mulai menyatu antara suami dan istri. Persoalan umumnya bagaimana cara membahagiakan pasangan. Tantangannya adalah bagaimana mencari keseimbangan antara kebutuhan diri dan kebutuhan pasangan. 2 sampai 3 tahun pertama kehidupan yang lebih ajak, memiliki anak, status sudah berubah dari pertama tadi suami, istri menjadi statusnya ayah dan ibu. Kemudian persoalan umum yang sering terjadi pembagian peran, perbedaan pribadi dan tantangan-tantangan keluarga. Bagaimana mengelola perbedaan itu, ada sedikit pertengkaran-pertengkaran dan belajar mencari sebuah solusi. Baik, pembangun dan penghancur hubungan. Ya, salah satu sikap yang bisa menghancurkan hubungan itu adalah menyalahkan pasangan. Tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba sudah menyalahkan pasangan. Kamulah beginilah, begitulah. Kemudian mengungkit-ungkit masa lalu. Itu bisa menjadi sebab yang bisa menghancurkan dalam rumah tangga, membenci dan merendahkan. Maka An-Nisa ayat 19 itu disebutkan, kalau kamu benci kepada pasangan, nggak dibilang di situ suruh pergi ke KUA, suruh lapor ke mertua, suruh lapor ke polisi atau tungku umum, tidak, tapi suruh sabar. Fa'asa antakan Husain wajarallahu fihinna khairan katsira. Bisa jadi kamu membenci sesuatu padahal Allah menciptakan banyak kebaikan pada pasanganmu itu. Kemudian membela diri dan mencari alasan. Ini sering kalau sudah mulai ada masalah-masalah, tidak mau bertanggung jawab untuk mencari solusi, tetapi cenderung menyalahkan pasangan. Kemudian lembaga Goldsmith Institute di Amerika melakukan sebuah penelitian kepada beberapa keluarga, sampel-sampel. Jadi mereka meneliti keluarga yang sering konflik dan keluarga yang tidak banyak terjadi konflik. Jadi hasil penelitiannya, kondisi hubungan sebuah keluarga yang stabil itu di dalam kesehariannya, mereka lebih banyak menggunakan kata-kata yang positif daripada yang negatif. Pikiran yang positif, sikap yang positif dan sebagainya. Sebaliknya, keluarga yang labil dalam hubungan rumah tangganya dalam keseharian lebih banyak menggunakan kata-kata yang negatif. Bertengkar pagi hari, keluar kata-kata yang tidak layak, umpatan, makian dan sebagainya, cenderung keluarganya itu lebih labil. Ini hasil penelitian dan ini terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Ya, baik. Mungkin kita semuanya punya catatan, ya. Ada alat tulis ya. Itu sudah disimpan ya. Secara umum saja ini namanya rekening bank hubungan. Jadi layaknya sebuah rekening itu ada setoran, ada penarikan. Jadi setoran yang pertama ini bisa kita tulis, boleh juga ditulis saja. Setoran
Yang pertama, dan ini menjadi sebuah harapan untuk mewujudkan nilai-nilai sakinah, mawaddah, warahmah dalam hidup rumah tangga. Setoran yang pertama, hal yang saya harapkan dari hubungan kami. Jadi masih pakai kata kami. Itu yang pertama. Coba dituliskan aja dalam waktu yang singkat dan cepat, apa yang saya inginkan dari hubungan kami. Ini setoran, hubungan saya dengan istri, istri dengan suami. Apa yang saya harapkan dari hubungan kami. Yang kedua, hal yang saya harapkan dari pasangan saya. Nampak ya? Nampak kan? Setoran yang pertama, ya, hal yang saya harap dari hubungan kami. Kita maunya keluarga itu mau jadi apa? Untuk apa? Hanya sekedar mengubah status kah? Atau hanya ingin seperti orang-orang? Ya. Yang kedua, hal yang saya harap dari pasangan saya. Yang ketiga, bila sedang bertengkar atau berbeda pendapat, hal yang akan meredakan emosi saya apa saja. Tolong diisi dulu setorannya. Setoran ini diisi dulu. Kemudian nanti sebelah kanan setelah selesai setoran ada penarikan. Penarikan yang kanan, hal yang saya harap tidak terjadi dalam hubungan kami. Ini mungkin dari materi kemarin dengan dari tadi sore ini ada hal-hal yang sudah tergambar. Apa saja yang tidak diinginkan dalam sebuah hubungan rumah tangga itu. Kemudian yang kedua, hal yang saya harap tidak dilakukan oleh pasangan. Nggak mau pasangannya seperti ini dan sebagainya. Dan yang ketiga, bila sedang bertengkar atau berbeda pendapat, hal yang akan membuat emosi saya semakin tinggi apa saja. Ini silakan ditulis. Bagi yang sudah mengisi nanti disimpan, dibawa pulang. Yang mungkin ada istrinya di sini nggak apa-apa, atau istrinya di rumah nanti nampakkan. Istrinya suruh tulis juga seperti itu. Karena ini adalah sebuah kesepakatan untuk menguatkan hubungan dalam hidup rumah tangga itu. Berapa lama kita kasih waktunya nih? 5 menit bisa? Ya, setorannya diisi, kemudian penarikannya juga diisi. Ya 5 menit ya waktunya ya. Nampak semua batanya. Ada yang sudah siap? Perbanyak setoran, kurangi penarikan supaya rekeningnya bisa dijaga dengan baik. Ini namanya rekening bank hubungan. Sudah, kira-kira kita punya waktu yang sangat terbatas. Yang setoran yang sudah menyetor. Wah, ini Pak Dokter banyak nampaknya nih. Oh, gak usah ditulis, poinnya aja dijawab. Ya, 1, 2, 4, tulis soal nanti lama kan. Hal yang saya harapkan dari hubungan kami, hal yang saya harap dari pasangan saya, dan bila sedang bertengkar atau berbeda pendapat, hal yang akan meredakan emosi saya apa saja. Ya, sudah, Ibu Dokter sudah. Di belakang mungkin ada yang sudah.
Sudah ya? Belum? Sudah ya? Setoran dah ya? Nanti setorannya kita ya. Ini terutama sudah menikah ini menarik sebenarnya. Ya, baik. Yang sudah siap setoran siapa? Saya akan minta untuk dibacakan satu saja. Ya, setoran. atau kasih ke saya kertasnya biar saya yang baca. Boleh juga. Jadi namanya diinisialkan, tidak dipublikasikan namanya. Sudah? Pak Dokter sudah? Sudah? Ya nggak usah banyak, secara sampel aja. Dari 3 setoran itu apa saja yang kira-kira harapan umum dari hubungan itu? Ya. Coba satu, siapa bisa satu jadi volunteer kira-kira, atau kertasnya biar saya baca. Yang lain nggak nengok, udah siap? Coba. Ya. Ya. Ini setoran. Ya, ini setorannya harus diperbanyak kan? Setoran, ya. Hal yang saya harapkan dari hubungan kami, menjadi pasangan hidup yang bahagia di dunia dan akhirat, menjadi pasangan hidup hingga ke jannahnya. Ini luar biasa. Sweet. Dikumpulkan dalam surga Jannatul Naim. Yang kedua, hal yang saya harapkan dari pasangan saya, keterbukaan, komunikatif dan kesetiaan. Nah, ini luar biasa. Yang ketiga, bila sedang bertengkar atau berbeda pendapat, hal yang akan meredakan emosi saya, pertama mengalah, kemudian dipeluk dan dicium. Ternyata istri itu perlu sentuhan. Ya. Maaf, penarikan ada yang sudah siap? Penarikan satu orang? Nggak berani ya? Nggak ada yang berani. Di depan mungkin penarikan. Sampel aja dok. Ya. Nah, namanya tidak disebutkan. Ya. Penarikan. Isinya mana? Yang pertama. Oh ya, baik. Hal yang saya harap tidak terjadi dalam hubungan kami, perceraian. Ya, itu menjadi mimpi buruk untuk kita semua. Jangan sampai terjadi perceraian. Karena kenapa? Pada prinsipnya perceraian itu dipersulit, pernikahan dipermudah. Hal yang saya harap tidak dilakukan oleh pasangan saya, selingkuh. Tapi ada yang bilang selingkuh itu indah. Itu lagu ya mungkin ya. Ya, kemudian bila sedang bertengkar atau berbeda pendapat, hal yang akan membuat emosi saya semakin tinggi, membantah dan merajuk. Kecuali merujak ya. Kalau merujak nggak apa-apa. Yang membantah dan merajuk. Nah ini satu harapan. Biasanya kalau calon pengantin itu kita berikan bimbingan, mereka akan menulis banyak. Tidak ingin terjadi KDRT, tidak ingin terjadi. Bahkan yang paling lucu, ketika yang paling bawah, bila sedang bertengkar atau berbeda pendapat, hal yang akan meredakan emosi saya, katanya bermain game, pergi ke warung dan sebagainya. Ini ada satu pertanyaan sebelum saya masuk ke situ. Kenapa laki-laki betah di kafe atau warung kopi? Walaupun sekarang ada perempuan atau wanita juga ikut ke warung kopi, duduk di kafe. Pertanyaan itu siapa yang bisa jawab? Kenapa laki-laki betah di warung kopi? Kenapa kira-kira? Hah? Pertama karena ada yang bilang pengen nonton bola atau sekedar ketemu kawan. Kopinya panjang, duduknya 5 jam. Kenapa kira-kira betah di warung kopi? Waktu itu dengan Pak Zainal, saya ngomong, dia jawab begini, Pak Zainal bagus jawabannya. Ustaz katanya, kenapa laki-laki betah di warung kopi? Laki-laki datang ke kafe, belum sempat dia duduk, sudah ada seorang wanita cantik lagi manis mengatakan, "Bang, mau minum apa? Mau pesan apa?"
ya kan? Maka ada sesuatu yang lain. Maka ketika kita pulang ke rumah, belum tentu hal yang sama kita dapatkan seperti itu. Ketika kita bilang assalamualaikum, dia jawab waalaikumsalam, sedang di dapur atau sedang di mana gitu ya. Ini kenyataan yang terjadi hari ini. Ya itu sudah jauh saja. Ya. Nggak mau ya? Harus dari sini ya? Atau dimatikan dulu? Nah, rekening bank hubungan, setoran itu untuk meningkatkan setoran, suami dan istri harus selalu komunikatif, menjadi pendengar yang baik kepada pasangannya. Jangan nanti ketika suami lagi ngomong dibantah atau marah-marah dan sebagainya. Itu tadi rekening bank hubungan. Yang kedua sabar. Yang ketiga senyum. Walaupun belum tentu senyum itu menyelesaikan masalah. Nah, karena dia bilang, bang, tetangga sebelah katanya sebelum dia pergi dia senyum dulu pada istrinya atau dia cium istrinya. Dia bilang sama suaminya, saya mau juga cium istrinya, tapi saya tidak berani katanya. Senyum bisa menyelesaikan masalah. Membantu, mencium dan memuji itu tadi ya, setoran. Kemudian penarikan, marah-marah, suka ngomel, cemburu kira-kira boleh nggak? Boleh. Itu sebagai bukti dari cinta, asal jangan cemburu berlebihan. Kemudian kasar, tidak sadar diri sesuai dengan perspektif diri dan sebagainya. Nah, apabila kita dalam hidup rumah tangga terlalu banyak melakukan penarikan, maka otomatis rekening kita akan terkuras. Maka sering-seringlah melakukan penyetoran. Komunikasi yang baik, pakar komunikasi mengatakan komunikator yang paling baik adalah yang mampu menjadi pendengar yang baik. Kemudian mau membantu, mau hadir bersama pasangan dalam segala situasi suka dan duka. Nah ini yang terakhir, sudah jam 6 sebenarnya. Langkah mengelola konflik, pastikan selalu memandang perbedaan secara positif, lalu berpikir untuk mencari win-win solution yang bisa memberikan kepuasan solusi yang baik kepada suami maupun istri. Kemudian hindari sikap yang menghancurkan hubungan, lakukan sikap-sikap yang menjadi pembangun hubungan. Kemudian mulai dengan memahami terlebih dahulu, lakukan negosiasi dan ingat 5 pilar perkawinan. Berpasangan, janji kokoh, memperlakukan pasangan dengan baik, musyawarah dan saling rela. Kemudian konflik ini juga banyak bentuknya, ada konflik dalam pengasuhan, suaminya terlalu keras dalam mendidik anak, istrinya terlalu memanja-manjakan dan sebagainya. Ada konflik dalam nilai, konflik dalam tujuan, bahkan ada yang berkonflik gara-gara istrinya ikut kembali sekolah PPDS, tapi bukan yang di sini. Bulan Agustus kemarin di KUA Kecamatan Mulikaring ada 3 kasus rumah tangga. Rata-rata istri yang menggugat suaminya berkasus sehingga kita mediasi tetapi tidak dapat menyelesaikan masalah karena masing-masing ego dengan pendapatnya. Kemudian konflik dalam karir, konflik dalam pencapaian dan sebagainya. Nah, dampak yang paling penting dari sebuah konflik itu terjadinya konflik secara terus-menerus, permusuhan. Jadi selama saya menjadi kepala KUA, belum pernah saya dapatkan pencatatan rujuk, belum pernah kita lakukan pencatatan rujuk. Pertanyaannya, sebegitu dendamkah kita masyarakat Aceh kepada saudara kita, sehingga ketika sudah bercerai, apapun tidak ada lagi, bahkan bertemu dan anak tidak boleh, dibatasi dan sebagainya. Itulah terjadinya konflik secara terus-menerus. Perceraian, dan yang paling parah adalah produk broken home. Jadi sering yang datang ke KUA itu tiba-tiba mau nikah, umurnya belum cukup, dia terlanjur bergaul bebas. Ketika kita catatkan tidak bisa, umurnya belum cukup, melanggar undang-undang perkawinan. Sehingga apa? Ternyata setelah kita selidiki, itu adalah produk dari broken home. Ayah dan ibunya bercerai sewaktu dia masih berumur 5 dan 6 tahun. Dan macam-macam lainnya. Nah, bagaimana menghadapi konflik? Konflik ini memang tidak bisa dihindari. Tetapi paling tidak, antara suami dan istri, seperti musim hujan hari ini, sediakan payung sebelum hujan. Jadi, sebelum ada muncul konflik, kira-kira lihat apa yang kira-kira bisa menyebabkan terjadinya konflik sehingga kita mampu untuk keluar dari konflik yang terjadi. Kemudian saat terjadi konflik, ya kita harus meredam emosi. Bicara dalam suasana yang enak dan nyaman, jangan berbicara dalam suasana emosional. Jadi ketika kita lagi lelah, perut lapar dan sebagainya, pikiran otomatis tidak bisa efektif. Maka ketika ada masalah, kita sedang lapar, lagi capek, selesaikan dulu yang 2 itu. Makan, kalau sudah kenyang, istirahat sebentar, baru kita bicara masalah. Kemudian kembalikan kepada motivasi dan visi misi beribadah berumah tangga. Karena awal dari sebuah pernikahan adalah membangun kebahagiaan. Itu harapan tadi ya.
Yang saya inginkan dari hubungan kami menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dikumpulkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dan lain-lain. Kemudian ya, bicara. Saat coba kembalikan kepada motivasi dan laksanakan kesepakatan. Satu lagi, next. Jangan berpikir hitam dan putih, ya. Jangan berpikir hitam dan putih, siapa yang menang, siapa yang kalah. Jadi ketika konflik seperti itu, berpikirlah secara jernih, mengambil sikap yang baik. Setiap kita, suami maupun istri, harus menjadi bagian dari solusi bila terjadi masalah. Kemudian bila selesai dari konflik itu, seperti kita mengisi bahan bakar di Pertamina. Kata petugas apa? Bang, mulai dari nol ya. Jadi ketika kita sudah berkonflik, maka rangkul pasangan, raih tangannya, maafkan pasangan. Tetapi juga tidak cukup hanya dengan maafkan, tetapi lupakan. Nah, masalah kita yang terjadi ini, kita memaafkan, tetapi kita tidak pernah melupakan. Itu bahaya. Kalau sudah maafkan, maka lupakanlah. Karena itu menjadi catatan kelam dalam hidup kita. Ketika kita sudah mulai dari nol kembali, maka sama dengan kita seperti membuka kembali lembaran baru dalam hidup kita. Maka kita berserah diri kepada Allah SWT, sehingga kita harapkan Allah SWT bisa memberikan petunjuk dan jalan yang terbaik untuk keluar dari konflik itu. Mungkin ini beberapa hal, karena sudah jam 6, mohon maaf mungkin ada beberapa hal yang tidak sempat tersampaikan karena keterbatasan waktu dan tempat. Mudah-mudahan tidak mengurangi keberkahan dan niat yang baik kita untuk mewujudkan nilai-nilai samarah, sakinah, mawaddah, warahmah dalam hidup berkeluarga nantinya. Amin ya rabbal alamin. Masih ada pertanyaan? Tidak usah lagi, sudah jam 6, sudah capek ya. Selamat sekali lagi mengucapkan kepada para dokter. Mudah-mudahan ini menjadi titik awal untuk membangun sebuah harapan, cita-cita dan keinginan mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada